Akhirnya kemudian ketika betul-betul sudah dimasukkan ke liang lahat, si mayat ini sempat mendengar suara terompah. Orang-orang yang mengantarkannya itu masih mendengar dia. Sampai ketika sayup-sayup semakin jauh karena meninggalkan dia. Ketika sudah les, sudah enggak ada suara lagi, maknanya dia sudah ditinggal. Dari sini kata Nabi SAW, yang pertama kali meninggalkan si mayat itu apa? Hartanya. Yang pertama kali meninggalkan si mayat itu hartanya. Baru setelah itu keluarganya. Coba sekaya apapun orang mati itu, kalau dia sudah meninggal, tetap saja kain kafannya yang murah kan itu. Walaupun dia miliarder sekalipun, tetap saja kain kafannya yang murah, yang putih. Tidak ada juga orang kaya dikafani dengan kain kafan yang mahal kan. Dari sini hartanya terputus. Percuma punya uang tapi juga tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua, keluarganya. Setelah mengantarkan ke kuburan, baru keluarganya pulang. Disitulah terpisah dengan keluarganya. Baru dia hidup sendiri. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang seputar kuburan itu, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, anna imra'ata sauda kana taqumul masjidah. Ada wanita berkulit hitam itu biasa menyapu di masjid Nabi SAW. Kemudian wanita ini meninggal. Nabi SAW tidak diberitahu. Kata Rasul, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak menghabarkan kematian wanita itu, katanya. Maka Rasul mengatakan, dulluni ala qabriha, kalau begitu tunjukkan di mana kuburan. Kemudian Nabi SAW setelah ditunjukkan kuburannya, apa kata Rasul? Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Dari sini kita tahu bahwa orang masuk kuburan itu gelap, sangat gelap gitu ya, karena Rasul yang mengatakan bahwa kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Lah ketika kemudian si mayat ini sedikit demi sedikit kan sudah hilang suara terompah yang didengar yang mengantarkannya itu, disitulah datang dua malaikat yang disebut dalam hadis itu namanya Munkar dan juga Nakir. Apa yang dilakukan Munkar dan Nakir? Kata Nabi dalam hadis Bara bin Azib ini, fayatihi malakani, kemudian dua malaikat datang kepadanya, fayajlisanihi, maka mendudukkan si mayat itu yang sudah ditiupkan ruh itu tadi. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan membentak dan mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, karena dia orang yang beriman, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan mengatakan kembali, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka dia akan mengatakan diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat akan berkata lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, tahukah kalian siapa orang yang diutus kepada kalian ini? Fayaqul, karena dia orang yang beriman, dia mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat tadi berkata lagi, wa ma yudri, bagaimana kau tahu dia Rasulullah? Kok bisa kamu tahu dia Rasulullah? Fayaqul, maka dia mengatakan qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca Al-Quran, ku beriman dengan Quran, ku benarkan Quran. Fayunadi munadin fis sama, ketika dia bicara seperti itu, maka tiba-tiba ada penyeru dari langit, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, hambaku telah benar dengan jawabannya.
Apa yang terjadi? Karena hambaku telah benar, maka fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah. Lapangkan kuburannya, hantarkan pakaian dari sorga, buka pintu-pintu sorga kepadanya. Kemudian dikatakan fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka tiba-tiba ketika pintu sorga itu dibuka, semerbak harum dari sorga itu kemudian masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya menjadi harum. Ya. Kemudian ketika itu wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Tiba-tiba kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Jadi kalau ibu naik di atas ketinggian kemudian melihat gitu ya, sampai di mana, itulah maksudnya sejauh mata memandang itu. Tapi dalam riwayat yang lain diluaskan itu 70 hasta kali 70 hasta. Luasnya kuburan itu diluaskan. Tentu ini alam gaib ya bukan Bu? Karena sehebat apapun alat dunia, anggaplah dipasang CCTV sekalipun, ya tetap saja segitu. Coba saja taruh CCTV, pantaulah itu di CCTV itu. Apakah dia menyempit ataukah melebar, ya tetap saja segitu kan. Artinya bahwa alam kubur ini bagian daripada alam gaib. Kenapa kita tidak tahu dan kita tidak bisa memprediksi kan bahwa kuburan ini meluas atau menyempit? Karena antara alam dunia dan alam kubur itu ada namanya barzah. Maka disebut alam barzah. Barzah itu tembok penghalang antara alam dunia dan alam kubur itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu bahwa di situ terdapat barzakhun ila yaumil yub'atsu. Ada barzah pemisah antara dunia dan alam kubur sampai hari dibangkitkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi setelahnya? Setelah kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, subhanallah, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Tiba-tiba datang seseorang indah pakaiannya, hasanul thiyab, indah wajahnya, hasanul wajhi, indah wajahnya, hasanul thiyab, indah pakaiannya, tayyibur rihi, sangat harum baunya. Fayaqul, dan dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kemudian orang ini mengatakan, berbahagialah, berbahagialah katanya, dengan apa yang menyenangkan dirimu. Inilah hari yang engkau tunggu selama ini katanya. Kemudian dia mengatakan, si mayat ini, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khairi. Aku lihat wajahmu mendatangkan kebaikan. Siapa kamu ini? Sudah berbuat baik menemani aku di kuburan ini gitu ya. Fayaqul, maka dia mengatakan, ana amalukas saleh, sayalah amal saleh, sayalah amal salehmu. Dalam riwayat, ketika dia mendapatkan kebaikan itu, maka orang ini mengatakan di hadapan si mayat yang beriman itu, nim naumatal arush, kalau begitu tidurlah engkau layaknya pengantin baru. Jadi disuruh tidur, sehingga ketika dia tidur dia mimpi dengan mimpi yang indah. Itulah disebut nikmat kubur ya. Mimpi sangat indah sekali, sehingga tanpa kemudian disadar, tahu-tahu kiamat pula dibangkitkan. Ketika kiamat dibangkitkan itulah, maka orang yang baik ini kemudian memberitahu bahwa Israfil akan meniupkan sangkakalanya. Kemudian orang ini mengatakan, siapa kamu ini sebenarnya? Maka orang baik ini mengatakan, ana amalukas saleh, sayalah amal solehmu. Maksudnya sayalah solatmu, sayalah puasamu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimmu, sayalah ibadahmu. Jadi ibadah itu akan menemui kita di kuburan. Sebagaimana kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala di 4 tempat yang saya jelaskan, kita juga akan menjumpai amal soleh kita di 4 tempat juga sama. 2 di dunia, 2 di akhirat kan itu ya.
Tetapi apakah kemudian orang-orang yang dikubur juga akan merasakan layaknya kita juga perasa gitu kalau ibu lagi sedih? Kan ada perasaan tersiksa jiwa ini kan. Atau ada masalah rasanya rungsek kehidupan ini kan. Apakah juga orang-orang di kuburan akan merasakan seperti itu? Ya, mereka juga akan merasakan. Kapan itu? Apabila ditangisi orang yang ada di atas. Kalau orang yang di atas itu melakukan niyaha. Niyaha itu meratap kepada orang yang ada di kuburan itu. Maka orang yang ada di kuburan itu merasa diazab. Maksud diazab itu bukan azab fisik, bukan, tapi azab jiwa. Jiwanya itu sedih, tersiksa. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh seseorang itu melakukan niyaha kan? Karena mayat itu yu'adzab, akan diazab kata Nabi SAW biniyahatil hayyi, karena niyahahnya meratapnya orang yang hidup kepada orang si mayat akan diazab. Maksudnya bukan azab fisik, tetapi dia tersiksa, hatinya tersiksa gitu ya, karena sebab tangisan orang-orang yang di atas. Makanya dilarang. Niyah itu termasuk dosa besar. Nabi SAW sampai mengatakan kalau orang yang meratap itu tidak bertobat, kata Rasul, maka dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dengan dipakaikan pakaian dari ya, dari besi panas dulu yang timah panas, kemudian dari baju yang gatal, yang nggak bisa dicopot, gatal saja. Ya naudzubillah. Jadi mereka pun akan merasakan apa namanya ya, bahasa kitanya rungsek tuh ya, hatinya itu nggak tenang disebabkan tangisan orang-orang yang di atas kuburan. Makanya tidak boleh. Kalau ada orang yang meninggal, ikhlaskan saja. Kalau menangis, menangislah sebagai tangisan rahmat karena kesedihan, bukan karena menolak takdir. Bahwa ketika kemudian si mayat itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kubur, maka dia tidak akan merasakan dengan berjalannya waktu. Waktu itu akan panjang, tahu-tahu sudah dikiamatkan. Tapi yang perlu ibu pahami bahwa di dalam peristiwa-peristiwa kubur itu, sebelum dua pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang disebut dengan fitnah kubur itu, ada peristiwa yang sebelumnya dilalui manusia yang disebut dengan dhaghtatul qabrin, himpitan kuburan. Jadi himpit dulu, baru setelah itu fitnah kubur, gitu maksudnya. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah himpitan kubur ini. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh pendapat Abu Hanifah, wa dhaghtatul qabri wa adzabuhu haqqun, himpitan kuburan kemudian siksa kubur itu adalah perkara yang benar-benar akan terjadi. Jadi perkara himpitan kuburan dan azab kubur, kata Abu Hanifah, adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Bahkan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau mengatakan, summa hum ba'da dhaghtati fil quburi musa'alun, kemudian mereka setelah dihimpit dalam kuburan, baru kemudian mereka akan ditanya. Dari sini kita tahu bahwa sebelum proses pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir, ada peristiwa namanya dhaghtatul qabri, himpitan kuburan. Himpitan kuburan ini, Bu, itu sangat menyakitkan bagi si mayat, karena ketika ruh itu sudah menyatu dengan jasadnya, kemudian tanah itu menyempit sampai meretakkan semua tulang dan persendian. Itu kalau orang kafir. Dan dia akan menjerit di mana jeritannya tidak ada yang mendengar, manusia dan jin, kecuali binatang-binatang mereka bisa mendengar. Jadi binatang-binatang itu diberikan kepekaan, mampu mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang dihimpit kubur itu. Masalahnya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Maka ulama menjelaskan
bahwa himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman itu tidak sebagaimana himpitan kubur bagi orang-orang kafir, munafik ataupun orang-orang fasik. Maksudnya apa? Maksudnya himpitan orang yang beriman itu layaknya seorang ibu sedang memeluk anaknya. Jadi kalau ada anak bayi ibu peluk gitu ya. Seperti itulah seorang mukmin ketika dihimpit oleh kuburan. Jadi tanah itu seolah-olah ibu bagi kita dan kita anak dari tanah itu. Jadi tanah itu menghimpit kita itu seperti seolah-olah ibu memeluk seorang bayi. Kenapa demikian? Sebab kalau seandainya himpitan itu meretakkan gitu ya, menyakitkan persendian, meretakkan tulang-tulang, tentu akan bercanggah dengan hadis-hadis. Seperti umpamanya Nabi SAW ketika didatangkan seorang bayi kemudian dikubur. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini kan selamat. Bayi ini salahnya apa? Kok dihimpit? Kan belum berbuat dosa kan? Berarti himpitan bayi ini tidak akan mempengaruhi kepada bayi. Atau ketika Nabi SAW menceritakan tentang Sa'd bin Mu'adz, seorang pemimpin Aus, yang ketika meninggal itu kan bergegar arasnya, 70.000 malaikat turun mengantarkan jenazahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, inilah orangnya katanya. Maksudnya Sa'd bin Mu'adz. Tapi dia pun tak selamat. Berarti menunjukkan bahwa bukan himpitan kubur kepada Sa'd bin Mu'adz atau kepada bayi tidak akan sama dengan himpitan kepada orang-orang kafir. Ya, makanya ulama memberikan catatan himpitan kuburan kepada orang-orang yang beriman layaknya seorang ibu memeluk bayinya dengan lembut. Jadi bukan sebuah siksaan gitu maksudnya, tetapi justru sebuah kabar gembira. Baru setelah himpitan baru namanya fitnah kubur, pertanyaan tadi ya. Baru setelah itu tergolong manusia kepada dua kelompok, bisa masuk pada nikmat kubur, bisa masuk kepada azab kubur ya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi ya. Maksudnya kalau ruhnya itu orang yang beriman. Sekarang kalau ruhnya orang kafir munafik, tentu sebaliknya. Sebaliknya daripada ruhnya orang-orang yang beriman. Ya. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan kalau ruhnya orang kafir ketika dicabut itu Nabi SAW mempermisalkan seperti safud. Safud itu macam pisau yang bengkok seperti ini. Ini safud nih, pisau bengkok macam cerulit gitu ya. Kemudian didatangkan kambing wol yang belum dicukur. Taulah ibu kan kambing Australia yang banyak gimbal-gimbal tuh rambutnya. Ya, kemudian pisau ini dibenamkan di kambing wol tadi. Kemudian setelah itu disiram. Secara otomatis maka bulu-bulu kambing yang disiram itu kan akan nempel di pisau. Setelah nempel di pisau, kemudian ibu cabut paksa pisau itu dengan sangat keras gitu ya. Apa yang terjadi? Pasti akan merontokkan bulu-bulunya. Kata Nabi SAW, seperti itulah ruhnya orang kafir, munafik, fasik dicabut oleh malaikat maut. Jadi akan merontokkan persendiannya. Karena ketika malakul maut mencabut ruhnya orang kafir, munafik, fasik itu, maka rusulul maut akan menghembuskan dan menakut-nakuti di telinga orang-orang yang akan dicabut itu dan mengatakan, hei ruh yang busuk, ruh yang jahat, ruh yang jelek, keluar. Di sana kemurkaan dan kemarahan Allah sudah menantimu katanya. Gimana dia mau keluar ditakut-takuti seperti itu? Tentu tidak akan keluar. Makanya dipaksa. Dia keluarnya itu dipaksa sehingga dia akan merontokkan semua persendiannya. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa ya. Kemudian setelah ruhnya diletakkan di kain kafan dari neraka, kemudian bau busuknya melambung ke langit, semua malaikat mencaci maki dia. Tidak ada satupun malaikat memujinya, bahkan mencaci maki, ini ruhnya siapa busuk sekali. Bahkan malaikat-malaikat penjaga pintu langit pertama tidak akan membuka pintunya. Jangan langit kedua, langit ketiga. Langit pertama saja nggak mau buka pintunya. Dan Allah hanya mengatakan dari atas sana dan mengatakan, jatuhkan ruhnya ke dalam jasadnya. Letakkan catatannya di bumi yang paling dasar yang disebut dengan sijil. Coba bayangkan.
Ruh itu dilempar Bu sama malaikat, tidak dihantar. Sehingga ketika ruh itu menyatu dengan jasadnya itu, ibarat ibu jatuh dari ketinggian tuh, gebuk gitu ya. Gimana rasanya? Seperti itulah rasanya. Sehingga rasanya tulang ini patah semua. Karena yang merasakan sakit itu bukan jasad Bu, ruh. Kalau ruh dicabut Bu, walaupun ibu dicabik-cabik jasadnya, dipotong-potong, dimutilasi, dicongkel matanya, dipotong telinganya, dicabut jarinya, nggak akan merasakan sakit kalau ruhnya dicabut. Tapi kalau ruhnya dikembalikan, itulah sakit yang dialami itu, bagaikan dia jatuh dari ketinggian, itu yang dia rasakan. Ya. Sudah itu pula kemudian tiba-tiba dihimpit kuburan gitu, retak semuanya kan. Sudah jatuh dari ketinggian, dihimpit dengan kuburan, makin retak semuanya lah. Sedang dia merasakan sakit, tiba-tiba dibentak pula malaikat Munkar dan Nakir. Kayak apa tuh coba? Siapa Rabb? Siapa nabimu? Ya. Siapa agamamu? Ya, nggak bisa jawab lah dia. Dia aja masih merasakan sakit yang luar biasa. Ya. Makanya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka dia akan terus menjerit-jerit dalam kuburannya. Manusia dan jin tidak akan mendengarnya kecuali hewan-hewan atau binatang-binatang yang Allah takdirkan mampu mendengarnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, dan begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak sanggup menjawab, apa kata Allah? Angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Bukakan pintu neraka, tempaskan panasnya. Lah disitulah dia akan mengalami yang disebut dengan azab kubur. Ya. Ini sekilas tentang kematian, fitnah, himpitan, azab dan juga nikmat kubur. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu dan kita yakin dan percaya di sana ada nikmat dan azab kubur, lalu apa saja hal-hal yang bisa kita ini terhindar dari itu semuanya? Apa caranya supaya kita bisa terhindar dari azab kubur itu? Karena begini Bu, dalam sebuah hadis tentang Nabi SAW. Jadi suatu malam Nabi SAW itu pernah bermimpi Bu. Dalam mimpinya datang dua malaikat kemudian membawa dia. Dan mimpinya Nabi itu wahyu, lain dengan mimpi kita. Dibawa ke sebuah tempat. Ya. Kemudian disitulah rupanya diperlihatkan tentang azab-azab yang luar biasa. Sampai Rasul heran, kenapa mereka? Azab apa yang mereka lakukan gitu ya? Apa di antara yang Rasul lihat? Dan ulama sepakat bahwa hadis ini bicara tentang azab kubur, bukan azab neraka. Di antaranya Nabi SAW melihat ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu kan? Dipecahkan kepalanya dengan batu. Kemudian setelah dipecahkan nih, kemudian malaikat yang memecahkan kepala itu pergi hendak mencari batu lain. Kemudian datang lagi, kepalanya sudah utuh lagi, dipecahkan lagi. Kemudian sudah pecah, dia pergi lagi cari batu lagi yang baru, datang lagi, rupanya kembali lagi kepalanya. Asik gitu saja. Jadi Rasul mengatakan, mahadan, ini siksaannya apa nih orang ini, kok ngeri kali gitu ya. Rupanya kemudian malaikat mengatakan bahwa siksaan orang ini karena ketika datang waktu sholat sengaja dia tidur. Datang waktu sholat, harusnya kan dia sholat, sengaja pula dia tidur. Kemudian yang kedua, ada lagi orang itu digambarkan oleh Nabi SAW. Subhanallah, orang ini kakinya di atas, digantung, kepalanya di bawah. Kemudian di sampingnya ada orang bawa pisau bengkok, kemudian dimasukkan di mulutnya, kemudian dirobek sampai tengkuknya. Kemudian setelah itu dimasukkan di lubang hidungnya, dirobek sampai tengkuknya. Setelah robek ini dari hidung ke tengkuk, dari mulut ke tengkuk, kemudian dia mau mengambil sebelah kirinya. Ketika diambil sebelah kirinya, sebelah kanannya sudah kembali lagi. Ya. Kemudian dirobek dari sebelah kiri, mulut sampai ke tengkuk, hidung sampai ke tengkuk. Ketika pindah ke sebelah kanan, balik lagi ke semula gitu.
asik gitu saja. Sehingga Rasul mengatakan, kenapa orang ini? Maka kemudian malaikat ini mengatakan, karena ketika di dunia ini dia suka berdusta sampai dustanya itu membumbung ke ufuk, katanya. Maksudnya apa dusta membumbung ke ufuk itu, Bu? Maksudnya dusta membumbung ke ufuk itu maksudnya dustanya itu sampai menyebar kemana-mana. Dahulu orang berdusta menyebar itu kan sulit, Bu. Pamannya kita mau berdusta, untuk menyebar di satu puskopkar ini agak sulit karena kan dari mulut ke mulut. Tapi kalau sekarang ini kita nulis di medsos saja sebuah berita hoax, itu sudah menyebarkan satu dunia, bukan? Jadi hadis ini baru dipahami oleh para ulama, rupanya inilah yang dimaksud orang berdusta sampai membumbung ke ufuk itu. Sekali nulis kemudian langsung di-share, bukan hanya satu grup, satu dunia tahu. Inilah maksudnya berdusta membumbung ke ufuk itu. Naudzubillah, sekarang loh hari-hari orang berdusta semua orang lihat. Ya, maaf saya minum. Kemudian juga ada juga Nabi SAW melihatkan ada orang yang telanjang, tidak pakai baju dan tidak pakai celana, telanjang bulat, laki-laki dan perempuan rupanya berada di penggorengan, kan, bejana, kemudian dibakar di bawahnya. Dia tidak bisa keluar dari bejana itu, kepanasan luar biasa. Ketika ditanya, rupanya mereka adalah para pezina. Kemudian Rasul melihat lagi ada danau semua darah, bukan air tapi darah. Jadi ada orang yang berenang di tengah tuh, berusaha ke pinggir tidak bisa karena setiap ke pinggir ada malaikat yang menyuapkan dengan batu. Akhirnya ke tengah lagi, ke pinggir disuapin batu lagi, ke tengah lagi, tersiksa orang ini. Ketika ditanya, rupanya mereka adalah para pemakan riba. Ya. Kemudian juga ada separuh jasadnya bagus, separuhnya jelek. Jadi jasad kesininya cantik, kesininya busuk gitu ya. Ada dua wajah gitu ya, dua badan, satunya jelek, satunya bagus gitu ya. Ketika kemudian ditanya siapa mereka, mereka lah yang mencampur adukan antara amal saleh dengan perbuatan jahat, mencampur adukan yang hak dengan yang batil.